jadi enak gitu loh, dapat harga dengan harga konsisten di waktu panennya. Terus sudah nggak bingung lagi untuk kita panen harus menjual kemana gitu. Kurang lebih terlalu enak sih Mas kalau di dalam greenhouse ini. Kalau untuk awal itu saya kan hanya memiliki satu greenhouse. Setelah 2 kali panen itu ternyata keuntungannya sangat besar dan perawatannya enak di dalam greenhouse itu. Akhirnya saya nambah pembuatan greenhouse lagi menjadi punya dua greenhouse. Perkenalkan, nama saya Arma, alamat saya Dusun Salamrejo, Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, tepatnya di lereng Gunung Kawi. Nama greenhouse saya adalah Cahyo Farm. Untuk awalnya saya itu dulu putus sekolah di SMP. Terus saya diajak kerja kakak saya itu di Malang. Mulai tahun 2013 itu sampai 2020. Terus saya pulang ke rumah sini dan melihat teman-teman itu kok pada bertani gitu. Akhirnya saya mencoba awalnya dan ya sampai sekarang ini. Sebenarnya saya milih greenhouse ini untuk lebih, ya bukan lebih ya, untuk menghindari lebih banyak serangan hama dan penyakit terutama itu. Dan untuk dari segi perawatannya itu lebih mudah. Kenapa melon? Menurut saya dari survei-survei atau yang saya pernah kunjungi di teman-teman itu, tanaman buah yang paling cepat itu hanya melon, sejenisnya melon, dan perputaran uangnya juga lebih cepat. Kalau melon yang saya tanam ini kan jenis Intanon. Ini dari awal penanaman itu sudah ada yang mengontrak. Dari ukuran buahnya atau grade-grade-nya itu sudah ditentukan oleh mereka. Kalau untuk grade-nya itu, kalau melon jenis ini, untuk grade A-nya itu dari bobot 1,5 kilo sampai kurang lebih 2,5 kilo maksimalnya. Batiknya atau netnya itu untuk grade A itu harus sudah full batik, sudah full net. Sebenarnya kalau untuk greenhouse itu bukan bebas serta merta bebas dari hama dan penyakit Mas ya. Itu kan tergantung cuaca di sekitar. Itu kalau di daerah tempat saya ini kebetulan kan dataran tinggi. Itu sangat lembab dan mudah itu kemasukan bercak daun atau busuk batang, Mas. Kalau dari segi hama mungkin ada tapi tidak terlalu banyak. Untuk modal pembuatan greenhouse itu kurang lebih kan, dan rata-rata teman-teman itu kalau pembuatan greenhouse bambu itu kan per meter perseginya kurang lebih 70.000. Kalau punya saya ini sekitaran ukuran 10 meter kali 20 itu menghabiskan anggaran sekitaran 16.400.000 untuk bangunannya saja. Dengan modal segitu itu sudah termasuk bambu, terus plastik UV dengan ukuran lebar itu 12 meter dan insect netnya itu 3 meter. Kalau nggak enaknya di dalam bertani di dalam greenhouse itu kan, kalau di daerah saya itu kan mungkin karena cuaca yang tidak menentu, kurangnya sinar matahari. Kalau untuk melon di daerah sini itu keterlambatannya waktu panen itu dari dataran rendah dibandingkan dataran rendah itu di sini itu molor waktunya bisa sampai 2 minggu. Kalau enaknya bertani di dalam greenhouse itu kebetulan kan lahan saya dekat dengan rumah, itu lebih efektif, lebih dari segi perawatan itu kan lebih cepat, lebih mudah gitu lah di dekat rumah itu.
Kebetulan ini kan saya kontrak harga dengan pengepulnya langsung, itu jadi enak gitu loh, dapat harga dengan harga konsisten di waktu panennya. Terus sudah nggak bingung lagi untuk kita panen harus menjual kemana gitu. Kurang lebih terlalu enak sih Mas kalau di dalam greenhouse ini. Kalau untuk awal itu saya kan hanya memiliki satu greenhouse. Setelah 2 kali panen itu, dengan 2 kali panen itu ternyata keuntungannya sangat besar dan perawatannya enak di dalam greenhouse itu. Akhirnya saya nambah pembuatan greenhouse lagi, menjadi punya dua greenhouse. Kenapa saya sebut lebih mudah di dalam greenhouse? Itu sebagai contoh kecilnya, itu di belakang greenhouse ini, persis di belakang greenhouse ini itu ada yang menanam konvensional atau hamparan. Itu dari segi besar buahnya, mungkin dari kualitasnya, itu lebih bagus di dalam greenhouse. Yang saya lakukan setelah selesai pembuatan greenhouse itu, terutama itu membuat bedengan terlebih dahulu, mengelola lahan. Bedengan dicampur dengan pupuk dasar seperti pupuk kandang, dilakukan pengapuran, pemberian unsur-unsur seperti vertipos. Lebar bedengan atau gulutan yang saya gunakan itu 120 cm dengan ditutup mulsa itu ukuran 160 cm dengan jarak tanam itu 60 x 60 cm. Untuk irigasi yang saya gunakan itu irigasinya itu berjenis irigasi infus atau drip irigasi. Itu pemupukan itu saya lakukan mengikutkan selang ini itu dengan interval itu 4 hari sekali untuk fase generatif, dan untuk pengocoran air biasa itu dilakukan setiap hari pagi dan sore. Untuk perawatannya tergolong sangat mudah Mas ya kalau di dalam greenhouse itu ya. Itu mulai dari awal semai itu sampai pindah tanam itu umur 7 HSS. 7 hari setelah semai. 7 hari setelah semai, setelah itu selesai penanaman dilakukan. Itu pemupukan pertama itu sekitaran umur 7 sampai 10 HS itu tergantung kondisi tanaman. Untuk perawatan penggunaan fungisida kita lakukan biasanya seminggu sekali. Kalau untuk fase generatif mulai umur 7 sampai 30 HST itu pokoknya sampai muncul buah masih kecil itu saya menggunakan biasanya NPK 1616, KNO merah, Ultradap, boron. Untuk perawatan di fase vegetatif itu kurang lebih sama, hanya interval penggunaan pupuk dan fungi itu dipercepat. Itu seperti pemupukan itu kalau sudah berbuah itu saya lakukan dengan interval 2 atau 3 hari sekali tergantung kondisi tanaman juga. Dan untuk penggunaan fungi itu biasanya setelah muncul buah itu penyakit itu datang. Itu penggunaan fungi itu biasa saya lakukan itu lebih jaraknya diperpendek menjadi 5 hari sekali. Kalau untuk pengaplikasian fungi itu seperti pada umumnya saya spray lewat daun. Kalau untuk pemupukan itu tetap saya ikutkan pada saluran irigasi.
kurang lebih kalau untuk perawatan di dalam greenhouse ataupun konvensional itu kurang lebih sama. Itu kan tergantung kondisi kita sering atau tidaknya ke lahan, rutinnya kita memberi pupuk. Sebenarnya sama perawatannya seperti petani-petani konvensional biasa, cuma kita lebih jarak penggunaan fungi dan insek itu lebih lama. Untuk harapan kedepannya sih saya bisa menambah jumlah greenhouse saya dan mengembangkan khususnya untuk daerah sini. Itu ya tentunya bukan melon saja harapannya ke depan. Segala jenis tanaman holti mungkin, dan bisa mengajak atau mengajari teman-teman yang ingin bertani. Saya juga akan belajar ke sistem hidroponik. Dan juga yang saya inginkan itu menambah banyak relasi. Mungkin dari teman-teman yang ingin belajar bertani, tanya-tanya ke saya gitu. Atau saya juga ingin bertanya-tanya tentang perawatan atau mencari mentor-mentor baru supaya bisa makin berkembang ke depannya. Karena relasi dalam bertani itu sangat penting. Itu yang saya harapkan untuk kedepannya. Buat teman-teman yang masih bingung setelah lulus sekolah atau kuliah, pengen bekerja apa, bertani solusinya. Pada intinya itu bertani itu keren, bertani itu asik, bertani itu tidak seperti yang dibayangkan, bertani itu tidak kotor. Saya dari Cahyo Farm, dari lereng Gunung Kawi, saya bangga menjadi petani.